Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan.
Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau terus membukakan, menyingkapkan siap kunci-kunci kerajaan Allah kepada kami, dan kami siap untuk menerimanya karena kami membutuhkannya. Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa mengerti dan mencerna dengan baik setiap kunci-kunci kerajaan Allah dan kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dalam doa. Haleluya, amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhannya dari Ulangan pasal yang ke-11 ayat 16 sampai dengan 17. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah berkat Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, di sini jelas sekali firman Tuhan itu merupakan peringatan yang cenderung kepada larangan. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Ini berbicara mengenai hati. Terbujuk apa? Terbujuk untuk menyimpang ke kanan dan ke kiri. Lebih jelas lagi, beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Nah, beribadah kepada Allah lain itu bukan berarti kemudian kita pindah iman, pindah keyakinan. Tidak selalu demikian, walaupun itu termasuk di dalam ayat firman Tuhan ini. Tapi juga beribadah kepada ilah lain. Di dunia ini terlalu banyak ilah-ilah lain. Ilah-ilah yang bisa untuk menggerogoti imanmu, bahkan mencondongkan imanmu, perhatianmu, bisa juga sampai menarik cintamu yang tadinya kepada Tuhan, sekarang kepada ilah-ilah lain itu. Nah, ini belum tentu tentang Allah yang disembah oleh manusia, ilah itu. Ilah itu adalah sesuatu yang menarik perhatian kita, bahkan sampai mengasihi dia lebih daripada kita mencintai, mengasihi Tuhan. Bahkan lebih dari ketertarikan kita, gairah kita, semangat kita untuk hal-hal rohani. Hal rohani hanya sekedar pelengkap, walaupun Anda mungkin kalau dibilang seperti itu tidak mau menerima. Tapi hati orang siapa tahu? Tuhan tahu. Hatimu itu cenderung lebih berat kemana? Hatimu lebih bergairah kemana? Hatimu lebih berpaut kepada siapa? Semuanya diketahui oleh Tuhan. Jadi mungkin kita tidak terasa, walaupun secara fisik kita masih beribadah ke gereja. Kalau mau makan, kita masih doa secara Kristen. Mau tidur, kalau tidak lupa tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya hatimu sudah tidak berada sepenuhnya di sana. Karena apa? Engkau sudah lebih tertarik kepada ilah-ilah lain. Cintamu yang pertama kepada Tuhan juga sudah mulai pudar. Nah, apa saja sekarang ilah dari dunia ini yang bisa mencondongkan hatimu, walaupun secara fisik kelihatannya kau masih orang Kristen? Roh dunia, hal dari dunia. Itu bisa berupa seseorang. Mungkin kau mulai jatuh cinta kepada seseorang, dan cinta kepada orang itu lebih daripada cintamu pada Tuhan. Sehingga engkau kalau dengan Tuhan tidak bisa lagi sepenuh hati. Engkau tidak lagi merindukannya seperti dulu, tapi yang kau rindukan adalah seseorang itu. Yang terbayang-bayang terus adalah seseorang itu. Yang muncul dalam mimpi ketika kau tidur, orang itu. Yang ada di hatimu adalah orang itu. Nah, dia bisa seseorang,
Entah orang itu orang yang mentambat hatimu karena mulai fall in love, jatuh cinta, atau orang itu yang engkau kagumi demikian rupa. Hati-hati, walaupun orang yang kau kagumi itu mungkin seorang hamba Tuhan, tapi kalau dia sampai menggeser utamaan Yesus Tuhan dalam hatimu, dari perhatianmu, dari kehidupanmu, itu juga ilah lain. Nah, mungkin hobi, karena hobi ini begitu mengikat hatimu, sehingga kalau engkau sedang melakukan hobimu, wow, semangatnya luar biasa, gairahnya luar biasa. Tapi kalau engkau baca firman, tidak mengerti pun isi firman, engkau tidak peduli. Bahkan mungkin secara fisik engkau sudah kelelahan karena sudah melakukan hobimu. Begitu bersemangat, sampai di rumah fisikmu letih. Engkau tidak lagi merasa sanggup untuk makan firman. Engkau lebih baik mengikuti keinginan daging, tidur. Engkau tidak merasa salah, engkau tidak merasa kurang sesuatu walaupun engkau belum makan firman. Nah, mungkin itu adalah hobimu atau pekerjaanmu, bisnismu, uangmu, hartamu, dirimu sendiri. Ada banyak orang yang begitu mengagungkan dirinya sendiri. Akibatnya dia menjadi orang yang sombong, orang yang merasa selalu benar sendiri, orang yang angkuh, atau orang yang pengen dimengerti terus sama orang lain. Egonya terlalu tinggi, atau menjadi orang yang mengasihani diri sendiri berlebih. Itu juga karena apa? Memberhalakan dirinya. Mudah tersinggung, mudah kecewa. Itu artinya apa? Membanggakan dirinya. Aku diperlakukan seperti itu. Saya tidak mau. Siapa saya? Siapa lu? Atau bahkan pelayanan. Ada banyak orang-orang Kristen mulai sekarang dibutuhkan banyak orang. Mulai sekarang diundang sana sini. Mulai melihat tiap kali pelayanan kita mendapatkan satu berkat dari orang yang kita layani. Pada akhirnya pelayanan itu menjadi berhala. Padahal melayani yang paling penting ada nomor satu, melayani pribadi Yesus. Kita tiap kali selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita agungkan dia secara pribadi. Kita ajak berdialog. Kita mintai pimpinannya. Kita memberi waktu, hati dan telinga untuk mendengarkan dia menegur kita, mengajar kita, memberi hal-hal yang perlu untuk kita. Tapi banyak orang sudah kehilangan seperti ini. Kalau ditanya, oh sorry saya sibuk pelayanan. Bagaimana pelayanan kepada orang lain menghasilkan buah pelayanan yang baik ketika pelayanan pribadi kita kepada pribadi Yesus itu mempunyai hubungan yang sehat, mempunyai hubungan secara pribadi yang begitu erat, begitu indah, begitu menggelora, begitu spesial. Karena dari situlah engkau akan menerima supply hal yang positif dari Tuhan. Aliran airnya yang hidup, kemuliaannya, pikiran-pikirannya, pewahyuannya, kekuatannya, urapannya, pribadinya Yesus. Nah, sehingga ketika kita melayani, kita menghasilkan buah pelayanan yang manis. Nah, itu semuanya adalah bisa menjadi berhala kita. Termasuk ketika kita sudah diberkati, kita hatinya lebih melekat dan lebih bersukacita kepada berkat itu. Tapi ketika berkat itu belum melimpah, engkau banyak kecewa, engkau banyak patah semangat,
engkau banyak putus asa. Kau merasa seperti, aduh, gak ada sesuatu yang menyenangkan, gak ada sesuatu yang menggairahkan. Tapi ketika ada berkat, engkau kemudian menyala-nyala rohnya. Wow, kemana-mana bilang God is good. Padahal yang namanya berkat dari Tuhan, setiap saat itu kita diberkati Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya soal finansial, tapi udara yang bisa kita hirup tanpa kita pakai tabung oksigen, itu juga sudah berkat. Menjalani kehidupan sehat itu berkat. Kita bisa makan setiap hari, itu berkat. Kita tetap bisa berpakaian yang komplit, itu berkat. Kita berpikir bahwa berkat itu adalah berupa finansial yang bermiliar-miliar atau ratusan juta atau sekian puluh juta, baru kita kelihatan senang, baru kita bersemangat. No, kalau kita cara berpikir seperti itu, berarti kita memberhalakan berkat. Padahal berkat itu tidak untuk kita berhalakan, kita syukuri iya kepada Tuhan karena dia sumber berkat. Tapi untuk kita pergunakan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Untuk kebutuhan pribadi kita kah? Untuk pelayanan kah? Untuk kita jadikan berkat yang ditabur bagi orang lain? Dan saya percaya, kalau kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, dia tidak pernah salah memimpin kita. Tapi yang terpenting di sini adalah jangan ada satupun menarik perhatianmu, membuat engkau bisa bersukacita, membuat engkau bisa bersemangat, bergairah, lama-lama cenderung kemudian mencintai sesuatu yang lain selain Tuhan Yesus dan firman-Nya. Jangan hati kita sampai tertipu oleh roh-roh dunia. Dari Ulangan pasal 11 ayat yang ke-17. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, dari ayat yang kita baca ini, kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu tidak memberikan hal yang baik dan tidak memberkati kita. Padahal sesungguhnya hati Tuhan itu senang memberkati. Dan Tuhan itu baik. Jadi kalau kelihatannya keadaan situasi kita tidak seperti yang diinginkan Tuhan, bukan Tuhan tidak memberkati, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tapi ada hal-hal yang membuat berkat itu terhambat. Minggu lalu saya sudah sampaikan apa hal itu. Salah satunya adalah karena kita sudah tertipu oleh roh-roh dunia, sehingga kita lebih terpikat dengan roh-roh dunianya itu daripada kepada Tuhan. Padahal dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Yesus yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kemudian dikatakan bahwa Efesus 1 ayat yang ketiga, berkat Allah Bapa itu ada dalam Yesus Kristus. Sekarang kita sudah percaya kepada Yesus, kita di dalam Yesus. Tapi mengapa keadaan belum seperti yang difirmankan? Karena apa? Ilah-ilah itu berusaha bukan mencuri berkatmu, bukan menyembunyikan berkatmu, tapi menutup pengertian kita dan hati kita kalau Tuhan itu baik dan Tuhan itu senang memberkati kita. Supaya kita kemudian ragu-ragu, kita bimbang, kita kecewa kepada Tuhan. Padahal yang membuat hal itu terjadi adalah bukan Tuhan, tapi kita yang mengizinkan hati kita tertipu sehingga terikat kepada hal-hal dari duniawi lebih daripada hal-hal dari kerajaan Allah. Nah,
Itu sebabnya ini sangat mengecewakan Tuhan. Dan ketika kita punya sikap hati seperti itu, apa yang terjadi? Iblis dan setan punya kesempatan. Untuk apa? Untuk membuat kita makin terpuruk, membuat kita sepertinya hidup berkekurangan, membuat kita sepertinya miskin, membuat kita sepertinya lemah, tak berdaya, berkekurangan. Padahal pemazmur Daud sudah mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tidak akan pernah kekurangan berkat rohani, materi, dan jasmani. Dan itu sudah dibayar lunas dan terjadi dalam penebusan Yesus Kristus. Tapi mengapa itu belum terjadi secara maksimal atau belum terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita punya ilah-ilah yang lain. Sehingga iblis punya peluang untuk kita menjadi orang yang seperti terkutuk, seperti berkekurangan, seperti tidak punya apa-apa. Nah, padahal sebenarnya iblis tidak bisa berkuasa atas kita. Iblis dan setan tidak bisa sudah mengganggu kehidupan kita. Tapi mereka jadi punya peluang ketika cinta kita kepada Tuhan berkurang karena cinta kepada dunia. Ketika semangat kita kepada Tuhan mulai turun karena semangat kita sekarang kepada hal yang dari dunia. Itu yang disebut ilah-ilah lain. Dan disitulah iblis akhirnya punya peluang. Dan dia seakan-akan berkuasa atas hidup kita. Padahal 2000 tahun yang lalu, iblis dan setan sudah dikalahkan oleh Yesus dengan kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Mereka sudah tidak punya kekuatan dan kuasa lagi. Namun ketika orang hatinya condong kepada roh-roh dunia, nah ini yang membuka kesempatan kepada mereka. Sehingga mereka dengan leluasa mau membuat kita semakin terpuruk, memberikan bisikan-bisikan berupa tuduhan, berupa intimidasi. Nah, katanya orang Kristen diberkati, kan kamu kurang berkat terus. Katanya orang Kristen dibuat sukses dan berhasil, kamu tidak sukses-sukses. Akhirnya, di mana Tuhanmu? Bagaimana dengan firman-Mu yang kamu baca setiap hari? Kan firman berjanji yang luar biasa dari Tuhanmu. Tapi kenyataannya, nah, mulai dia memberikan pengertian-pengertian yang mengintimidasi dan membuat kita sampai ragu untuk kehebatan Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya supaya sekarang kita tidak mudah untuk terbuka celah bagi iblis dan setan mengintimidasi, menyerang dan melemahkan iman kita dan memisahkan cinta kita kepada Tuhan, bahkan mencondongkan hati kita memiliki ilah-ilah lain dari roh dunia. Apa yang harus kita lakukan? Ulangan 11 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka
selama ada langit di atas bumi. Nah, ini berbicara tentang apa? Tentang firman Tuhan. Mari firman Tuhan itu kita kumandangkan, kita suarakan kepada seluruh anggota keluarga kita. Bahkan kemudian bawa seluruh keluarga untuk hidup sesuai dengan firman, untuk melakukan firman. Ketika anak-anak masih kecil, ajarkan itu berulang-ulang, perkatakan itu, supaya mereka mulai mengenal Tuhan dan firman-Nya sedari kanak-kanak. Jangan nunggu nanti sudah remaja, sudah dewasa, mereka sudah banyak dipengaruhi oleh kenikmatan dunia dan daging. Lebih susah. Tapi ketika dari mulai kanak-kanak, bahkan dari mulai perut seorang ibu mengandung bayi, ketika dia mau makan firman, baca firman, ajak bayi itu untuk membaca firman. Ayo nak, kita makan firman bersama-sama. Ketika seorang ibu sedang mengandung mau berdoa, ayo nak kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Ketika seorang ibu yang mengandung mau memuji menyembah Tuhan, ayo nak kita bersama-sama memuji dan menyembah Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah hidup kita. Nah, perkenalkan itu. Bahkan bangun sebuah mesbah keluarga. Ketika anak masih kecil-kecil, ketika mesbah keluarga itu dilakukan, puji Tuhan, sembah Dia, sampaikan firman-Nya, walaupun dengan cara yang sesederhana mungkin, supaya dari kecil anak-anak mengenal kebenaran itu. Nah, bahkan pada orang-orang Israel, sampai Taurat itu harus ditulis di pintu gerbang, tiang pintu rumah, pintu gerbang. Kemudian ketika orang tuanya sedang duduk di rumah sambil berbincang-bincang, ketika sedang berpergian, sedang dalam perjalanan. Nah, lebih baik apa yang kita bahas, kita perkatakan adalah dari firman. Barangkali kita sedang memperbincangkan sesuatu, mungkin gejolak politik, gejolak keuangan dunia, tapi itu juga bisa menjadi basic, menjadi dasar bagaimana kemudian kita bisa arahkan apa kata Tuhan tentang itu, apa kata firman mengenai hal ini. Nah, itu harus kita lakukan berulang-ulang, artinya dirimu itu harus firman yang hidup. Ketika kita kuat di dalam firman, saya pribadi pun sangat yakin kita juga akan kuat, tidak mudah terbuka peluang untuk diganggu oleh iblis dan setan, karena hati kita tidak mudah dicondongkan kepada ilah-ilah lain. Cinta kita kepada Tuhan tetap utuh, iman kita kepada Tuhan sehat, hati kita bahkan rela dimiliki oleh Tuhan. Semangat kita otomatis tidak akan pernah pudar, iman kita tak pernah bisa digoyahkan. Nah, itu yang akan membuat apa yang dijanjikan Allah melalui penebusan Yesus, di antaranya berkat dan berkatnya rohani, materi dan jasmani, tidak akan pernah terlambat sampai ke tangan saudara dan saya. Bagaimana hati bisa tertipu oleh roh dunia, membuat cinta kita, semangat kita, bahkan iman kita bisa berkurang kepada Tuhan, karena lebih tertarik dari hal dunia. Hal dunia itu bisa pekerjaan, bisa seseorang, bisa benda-benda tertentu, bisa juga pelayanan, bisa juga diri sendiri. Nah, supaya kita tidak tertipu seperti itu, harus banyak makan firman. Banyak orang Kristen kurang kaya dengan pengertian firman Tuhan yang benar, sehingga imannya tidak tumbuh dengan sehat, sehingga hati yang mudah berpaut kepada yang lain, mudah dicondongkan oleh dunia ini. Memang dunia itu adalah semua kebohongan, penipuan, sehingga kita juga bisa menjauh dari kebenaran. Nah, di minggu ketiga ini, ayat yang kita baca adalah Ulangan 11 ayat 22 sampai dengan ayat 23.
Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut kepadanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Nah, bagaimana berkat Tuhan, janji Tuhan akan terjadi atas kita, dan kita berpijak atas berkat Tuhan itu dalam kehidupan ini. Sekali lagi, perkaya dirimu, perkuat imanmu dengan apa? Makan firman sungguh-sungguh, dengan diterangi oleh Roh Kudus, sehingga menangkap firman itu dengan pengertian yang benar, bukan berdasarkan interpretasi manusia, bukan berdasarkan teori, tapi berdasarkan pewahyuan daripada Roh Kudus. Itu akan membuat hati kita kuat untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, melekat pada Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan cinta kepada Tuhan tidak akan pernah berkurang. Karena hanya dengan mengerti firman Tuhan, kita akan terhindar dari hati yang tertipu oleh dunia. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Nah, bagaimana nenek moyang orang Israel dulu ketika berada di padang gurun yang tandus, mereka lapar, mereka haus, mereka kepanasan, tapi Allah menyertai mereka luar biasa. Bahkan dari kelaparan mereka bukan hanya disertai Allah kalau siang dengan tiang awan supaya tidak kepanasan, dan kalau malam mereka disertai dengan tiang api supaya tidak berjalan dalam kegelapan di padang gurun. Tapi juga mereka dihindarkan dari kelaparan. Caranya secara real, Allah menurunkan mana dari surga untuk mereka bisa makan, untuk mereka tidak kelaparan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Sama pengertiannya dengan kita. Bagaimana sekarang kita tuh dalam perjalanan menuju kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Sebagai orang Kristen, kita memang masih tinggal di dunia, tapi kita sebenarnya adalah orang kerajaan Allah yang setiap saat disertai oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan juga menyertai kita dalam kondisi keterpurukan, kekeringan, dalam kondisi minus, dalam kondisi mungkin terombang-ambing oleh keadaan, situasi, kekurangan dan sebagainya. Dia sangat setia menyertai kita, bahkan dia akan memberikan mana dari surga. Artinya dia akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, baik itu secara rohani, materi maupun jasmani, untuk kita supaya bisa menjalani kehidupan ini bebas dari kekeringan, keterpurukan, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, kegoncangan. Yaitu dengan apa? Dia memberikan mana dari surga. Kalau kita artikan sekarang adalah firman Tuhan. Karena firman itu bukan tulisan mati yang tertulis di kertas putih dan dicetak dengan tinta hitam saja. Tapi firman itu punya kuasa. Bahkan firman itu kan membuat jalan kehidupan kita setiap hari tidak berjalan dalam kegelapan, dalam persimpangan, dalam jalan yang menakutkan atau jalan yang mengerikan. No. Firman itu akan bercahaya dalam hidup kita, memberi petunjuk, menjawab, menerangi hidup kita setiap hari. Apa yang harus kita terapkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang akan terjadi dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Bagaimana ketika kita punya masalah, semua sudah dijawab di dalam firman Tuhan. Nah, itulah mana surgawi yang sesungguhnya.
Nah, itu akan membuat hati kita kuat di dalam Tuhan. Tidak mudah terbujuk, tidak mudah tergoncang, tidak mudah tertipu oleh hal dunia yang menawarkan kita, mungkin sepertinya menawarkan sebuah solusi dari masalahmu. Tapi ingat, kalau solusi itu tidak sesuai dengan ketentuan firman, berarti kita tidak perlu untuk menerimanya. Roh Kudus tidak akan memimpin kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Justru apa yang kadang-kadang ditawarkan oleh dunia dan yang dicondongkan oleh roh dunia dari hati kita kepada Tuhan, iman dan cinta kita kepada Tuhan, adalah membawa kita kepada kebinasaan. Kita akan dibuat semakin menjauh dari Tuhan. Dan kita menikmati hal dunia dengan kedagingan kita, yang pada akhirnya ujung-ujungnya akan membuat kebinasaan. Kalau kita mengikuti cara-cara Tuhan, kita menerima, mengambil dan makan mana dari surgawi itu, yaitu firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk menerangi pikiran hati kita, untuk mengerti dan melakukan firman itu dalam hidup kita. Maka apa yang terjadi? Kita punya hati yang kuat, iman yang kuat, bahkan tubuh segar, bahkan kita memiliki hidup, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan dalam kehidupan ini yang bisa menjamin kita. Yaitu apa? Firman di dalam Yesus Kristus. Ingat, jangan sampai hati kita tertipu oleh roh-roh dunia. Mari cinta kita kepada Tuhan jangan sampai tergoda dengan ilah-ilah lain, yaitu roh-roh dunia yang berusaha memikat kita. Supaya apa? Rencana Tuhan yang indah luar biasa, termasuk memakai hidup kita, juga memberkati kita, itu tidak terhalang. Dan bagaimana supaya hati kita tetap bisa mengasihi Tuhan, beriman penuh kepada Dia, bahkan kita merelakan hati kita dimiliki oleh Dia. Kita harus makan mana surgawi. Apa itu mana surgawi? Firman Tuhan. Karena kalau kita makan firman Tuhan setiap hari dengan pengertian yang benar, catatannya, bukan makan firman tapi gak ngerti maksudnya. Banyak orang Kristen seperti itu. Dengan pengertian benar, itu sebabnya minta diberi pengertian atau pewahyuan dari Roh Kudus, supaya ketika kita baca firman, kita mengerti maksudnya atau maknanya dengan benar. Itu akan membuat iman kita sehat. Itu akan membuat cinta kita tidak akan pernah bisa digeser oleh apapun, termasuk dari godaan roh-roh dunia. Supaya tidak ada ilah-ilah lain dalam hati kita. Cinta kita tetap bersemangat dengan Tuhan. Roh kita tetap menyala-nyala, berkobar-kobar dengan Tuhan. Makan firman. Karena jika kita sebagai anak Allah itu tidak mengenal firman Tuhan dengan baik, maka kita keluar dari perlindungannya. Tapi kalau kita mengenal firman Tuhan dengan baik dan hidup di dalamnya, kita akan terlindungi dari tipu mulus lihat setan, dari kelemahan untuk mudah tergoda oleh roh-roh dunia yang akhirnya membuat ilah lain dalam hidup kita, membuat hati kita lebih tertarik kepadanya daripada kepada Tuhan. Itu juga yang membuat cinta mula-mula kepada Tuhan jadi akhirnya surut. Itu sebabnya perkaya diri kita dengan pengenalan firman Tuhan yang benar, maka kita akan terlindung olehnya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, hendaklah firman Tuhan itu tinggal di dalam kita. Nah, tinggallah di situ, maka kamu akan berbuah dan nama Bapakku dipermuliakan. Itulah tandanya kamu muridku. Jadi kalau kita bilang orang Kristen berarti murid Yesus, konsekuensinya makan firman dengan pengertian yang benar, minta ditolong
kepada Roh Kudus untuk diberi pewahyuan, pengertian. Lakukan firman itu dalam hidup Anda, maka kita akan berbuah. Dan itulah kekersenang yang artinya kitalah orang-orang diurapi sebagai murid-murid Yesus. Nah, jika kita tidak demikian, kita akan mudah terseret oleh kebohongan dunia. Kita akan mudah terseret oleh penipuan-penipuan dunia yang didalangi oleh setan dan iblis. Karena memang setan dan iblis tidak suka kita punya cinta yang terus konsisten dengan Tuhan. Kita punya iman yang terus melekat pada Tuhan. Kita bersuka cita, kita damai sejahtera, kita menikmati hidup ini dengan berkat Tuhan. Bahkan kita menjadi berkat untuk banyak orang. Setan dan iblis tidak suka. Jadi orang Kristen lemah dalam pengertian yang benar akan firman, atau lemah dalam gairah untuk makan firman, menjadi sasaran empuk bagi setan dan iblis untuk mudah dicondongkan, diseret kepada roh dunia. Akhirnya apa yang dari dunia itu menjadi ilah asing bagi kita. Kita tidak sadar. Hari Minggu masih beribadah, kita bilang Yesus Tuhan, tapi kehidupanmu apakah seindah itu? Tidak semuanya demikian. Karena apa? Punya kekasih-kekasih lain. Imannya sudah mulai condong, lebih tertarik, lebih berat kepada hal-hal duniawi. Iblis tidak akan pernah bisa menipu kita. Iblis tidak akan pernah bisa membohongi kita ketika kita teguh, kaya, dan kita hidup dalam firman-Nya. Kalau tidak demikian, kita bisa menjadi orang Kristen yang korban dusta atau kebohongan dari setan dan iblis. Karena setan iblis itu pada dasarnya iblisnya adalah bapak pendusta. Dan itu sebabnya kita harus berjalan dalam terang kebenarannya setiap hari. Sebagai kata-kata penutup untuk tema khotbah bulan Februari ini adalah sebuah pertanyaan. Siapakah yang memiliki hatimu? Dan kepada siapakah cinta dan ketertarikanmu selama ini? Silakan Anda menjawabnya jujur, dan ketika engkau temukan bahwa ternyata engkau sudah tertipu oleh roh dunia, silakan bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Dia Maha Pengampun. Dan sekarang izinkan Roh Kudus memimpinmu lagi, mengatur cara berpikirmu, dan firman Tuhan jadikan kesukaanmu. Saya percaya janji Tuhan bahwa kita akan diberkati, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya, melakukan hal yang luar biasa, menjadi berkat untuk orang lain. Itu akan terjadi. Puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Come on!
Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.